Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, ibu-ibu Majelis Taklim As-Sakinah, jamaah Masjid Saifillah yang saya rahmati, yang semoga Allah merahmati kita, merahmati saya dan Anda semua, dan kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semua dari waktu Anda untuk menyisakan waktunya untuk membahas qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertemuan kita kali ini diantaranya untuk melanjutkan sekaligus menyempurnakan pertemuan yang sebelumnya. Ya, apa sih sebenarnya tentang rahasia konsep dari kesederhanaan konsep panas dan dingin, menjaga kesehatan sekaligus mengobati penyakit dengan konsep dasar seperti ini. Ya. Yang pertama sudah kita sebutkan bahwasanya landasan-landasan yang disebutkan oleh para ulama, mereka mentadabburi dari firman Allah Subhanahu wa taala, juga dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Firman Allah Subhanahu wa taala juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa di antaranya mereka mengambil dari yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dari surat Yasin ayat yang ke-30. Mereka berpasang-pasangan tapi kita nggak tahu. Ini konsep dasarnya. Kalau kita lihat ayat ini, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi, coba. Baik apa yang ditumbuhkan oleh bumi. Makanya kita tadabburi dari firman Allah yang lainnya, wa fil ardi ayatun lil muqinin. Dan di bumi itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin, bagi orang-orang yang beriman. Ya, bagi orang yang yakin, orang yang beriman. Di bumi, wa fil ard ayatun lil muqinin, di bumi apa? Seperti surat Yasin juga, Allah tumbuhkan di bumi. Dan di bumi itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Dari tanaman, kenapa tanaman tumbuh ke arah atas? Menunjukkan ada arah di atas dan Allah itu di atas. Dari tanaman tersebut ada tanaman yang rasanya pahit, manis, pedas, masam, yang ternyata masing-masing ini punya apa? Kriteria untuk mengobati satu penyakit. Coba ajib. Yang ternyata subhanallah ada tanaman ini yang sifatnya panas, dingin, ternyata juga untuk mengobati satu penyakit lawan dari sifat tanaman tersebut. Makanya Allah berfirman, wa fil ardi ayatun lil muqinin. Di bumi ada tanda-tanda juga kekuasaan Allah. Tidaklah tanda ini untuk apa? Kecuali untuk menambah keimanan kita, tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini konsep yang pertama. Allah jadikan di bumi itu tanda kekuasaan Allah. Kemudian juga Allah berfirman, wa min anfusihim, ya, juga dari diri mereka. Diri kita juga gitu. Manusia, kita juga perlu perhatikan. Ya, lanjutan dari ayat yang setelahnya tadi, wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri Anda, ya, ayo kita tadabburi. Kita lihat ada apa pada diri kita. Ya, ada apa pada diri kita? Kita lihat diri kita. Nah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, "I'rif nafsak ta'rif rabbak." Kenalilah diri Anda akan mengenali siapa Allah. Semakin kita tahu Allah kenapa menciptakan lambung seperti ini bentuknya. Allah menciptakan kulit dengan sarafnya. Allah menciptakan rambut, bulu mata, bulu hidung, ya, telinga. Allah ciptakan organ kita seperti ini. Kenapa? Ya, ada apa? Subhanallah. Ya, wa fi anfusikum afala tubsirun. Ayo kita lihat
keagungan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita apa? Semakin mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk lihat diri kita juga, lihat. Kalau diri kita punya penyakit karakter panas atau penyakit panas, berarti lawannya yang dikonsumsi. Lawannya tadi wa fil ardi ayatun lil mukinin. Subhanallah. Ini ya yang perlu kita perhatikan, faedah-faedah dari ayat ketika dikupas oleh para ulama, baik ulama yang mereka membahas ilmu tafsir atau ulama yang mereka mendalami ilmu tentang yaitu pengobatan. Kadang dikaitkan. Contohnya Ibnu Katsir dalam tafsirnya dia menyebutkan ya, disebutkan minuman ahli surga nanti apa? Disebutkan mizajuha zanjabila. Dalam ayat yang lainnya mizajuha kafuro. Disebutkan ternyata di surga ada minuman sifatnya panas, ada dingin juga. Zanjabil, jahe, sifatnya panas. Kafuro sifatnya dingin. Subhanallah. Kemudian juga mereka mentadabburi di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dari surat Al-Baqarah ayat 61. Wa id qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbak yukhrij lana mimma tumbitul ard min baqliha wa kithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Ya, ketika apa? Ingatlah ketika kamu berkata, ya, ketika kalian berkata, yaitu umatnya Nabi Musa, wahai Musa, kami nggak bisa sabar, kami nggak tahan dengan satu jenis makanan saja. Ya, sebab itu mohonkanlah kepada Allah agar Allah juga mengeluarkan bagi kami, yaitu dari bumi ini, yang ditumbuhkan di bumi ini, dari sayur mayur, dari timunnya, dari bawang putihnya, dari kacang adasnya, dari bawang merahnya. Nah, umatnya Nabi Musa nggak sabar kalau muncul cuma satu tanaman saja, tapi maunya apa? Yuk, nih mohonkan pada Allah agar ada tanaman yang lainnya. Makanya tadi cocok dengan ayat juga apa? Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Dan di bumi itu ada apa? Tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman, ya, bagi mereka yang yakin. Nah, demikian rahimakumullah jami'an wa rahimakumullah, ya. Allah juga berfirman sunallahilladzi atqana kulla syai'. Dan Allah, ciptaan Allah yang Dia ciptakan itu sempurna, enggak ada yang cacat. Enggak ada yang cacat. Ya. Sempurna betul segala sesuatu, baik makhluk hidupnya, baik tanamannya, baik buminya, langitnya, ada air, ada batu, ada tanah, Allah ciptakan sempurna. Termasuk manusia Allah ciptakan dengan sempurna. Ya, makanya jangan sampai bilang ada organ tubuh kita yang fungsinya hanya sebagai tambahan. Itu bukan adab seorang muslim. Allah nggak menciptakan organ kita satu jengkal pun, satu senti pun, satu mili pun nggak ada manfaatnya. Semua ada manfaatnya. Allah ciptakan sempurna. Jangan bilang empedu kalau kena batu empedu angkat saja, dia nggak ada fungsinya. Jangan bilang. Pertama kita nggak bisa menciptakan empedu, ya. Dan empedu ini ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau diangkat, proses metabolisme pasti berkurang. Ya. Nah, makanya Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman dalam surat At-Tin, ya, dalam firman-Nya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah ciptakan Allah dengan sempurna ciptaan. Kata sebagian ulama ahli tafsir mutaqaddimin ataupun seperti Ibnu Katsir dan seperti As-Sa'di, ya, dia mengatakan termasuk apa? Ahsanul taqwim, yaitu ahsanus surah wa ahsanul qamah. Yaitu apa? Yang ciptaannya itu anatominya sempurna, fisiologi sempurna. Maka jangan bilang ini organ tambahan. Ini organ yang gak ada fungsinya. Allah gak ciptakan kita tanpa fungsi. Semua organ kita punya fungsi. Nah, ini perlu kita kenali rahman wa rahmakumullah jami'an. Kemudian Allah juga berfirman dalam surat Al-Ahqaf ayat 25. Ya, tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Ya, Allah hancurkan segala sesuatu dengan perintahnya Allah. Ya, dengan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud ayat ini? Ya, mereka tarik ayat ini untuk apa? Membuat konsep ilmu pengobatan. Seperti apa? Ketika Ibnu Qayyim membahas
tentang al-habatus sauda. Ya, segala sesuatu itu dihancurkan dengan perintah Allah. Termasuk kalau ada penyakit panas, dihancurkan dengan makanan minuman sifatnya dingin. Ya, atau terapi yang sifatnya mendinginkan. Contohnya penyakit sifatnya panas, misalkan penyakit yang berupa ain, kena pandangan mata yang berbahaya. Makanya ada syariat diantaranya biar mata panas kita, panah beracun dari mata kita yang keluar dari hati ruh buruk kita, ketika melihat sesuatu yang kita takjub dengannya, walaupun tanpa hasad, kita doakan barakallahu fiik. Jangan bakhil, jangan kikir, jangan pelit untuk selalu doakan keberkahan. Ini di lisannya orang-orang kita jarang sekali mendoakan keberkahan. Ada saudaranya punya mobil baru, Masya Allah, barakallahu fiha. Nah, doakan, jangan diam, ya Allah bagusnya kena ain, tiba-tiba mobilnya nggak jalan. Nah, ketika sudah terkena ain, apa? Bimbingan berikutnya, wudukan dengan air, mandikan dengan air wudunya orang yang melempar ain. Karena sifatnya panas tadi sudah terlempar panah beracun, subhanallah. Ini contoh terapi. Kalau ada orang kena sihir juga diruqyah. Orang kalau yang ngelempar ain tidak ketemu diruqyah sampai sembuh. Ya, ini untuk mendinginkan. Ya, ini contoh terapi pendingin. Kemudian ketika Nabi SAW mendapati orang yang demam, Nabi enggak mewasiatkan orang demam untuk apa? Diberi habatus sauda. Padahal Nabi sudah bersabda dalam riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim, Ibnu Majah, riwayat Imam Ahmad, alaikum bihadhil habatus sauda. Hendaknya Anda menggunakan habatus sauda. Karena apa? Dia dawaun likulida, obat segala macam penyakit. Illa sam, kecuali kematian. Dalam riwayat ya, hadis yang lainnya juga ilal haram, kecuali penuaan. Ya. Di sini ketika ada demam, Nabi nggak merekomendasi ternyata kenapa nggak dikasih habatus sauda. Padahal Nabi bilang obat segala macam penyakit. Ternyata Nabi bilangnya apa? Abriduhu bilma fa innahu min fahil jahannam. Dinginkan dia dengan air karena itu termasuk apa? Dari hembusan api jahannam. Berarti kalau demam ternyata didinginkan dengan air, tidak dikasih habatus sauda. Ini contohnya. Makanya Ibnu Qayyim menyebutkan tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Segala sesuatu dihancurkan dengan perintah Allah, termasuk satu hal dihancurkan dengan pasangannya. Ya. Dihancurkan dengan pasangannya. Contoh yang termasuk apa? Pengobatan ilahi juga pengobatan tabi'i. Contohnya ketika Nabi disengat kalajengking. Nabi keluar dari sholatnya, membatalkan sholatnya. Kenapa demikian? Karena khawatir. Kalau Nabi disengat kalajengking melanjutkan sholat, khawatir karena sakitnya sholatnya tidak khusyuk. Kalau disengat kalajengking, Nabi melanjutkan sholat, apa yang terjadi? Khawatir racunnya nyebar kemana-mana. Nabi keluar dari sholat, kemudian Nabi apa? Minta air dingin dengan garam. Air dingin untuk mendinginkan racun yang sifatnya panas. Garam untuk mengikat racun yang sudah masuk, serum protein racun dari kalajengking yang sudah masuk dalam tubuh ditarik oleh garam. Berarti menunjukkan apa? Sifat selalu berlawanan. Kalau sudah masuk racunnya dikeluarin, diikat dengan garam. Kalau ada panas dikasih dingin, dikompres. Nah, ini pengobatan tabi'i. Ditambahi pengobatan ilahi, yaitu apa? Nabi SAW memegang lokasi sakitnya sambil membaca apa? Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas sampai nyerinya hilang. Ini contoh, ya, sesuatu dihancurkan dengan lawannya. Juga diantaranya hadis Nabi SAW yang langsung keluar dari lisannya, ya, riwayat Tirmidzi, riwayat Abu Daud. Nabi langsung mengatakan di hadapan Aisyah ketika makan kurma rutab dengan semangka, Nabi berucap apa? Naksiru harra hada bibardi hada wa burda hada biharri hada. Kita hancurkan, kita rusakkan, kita netralkan, kita pasangkan di panasnya kurma rutab dengan dinginnya semangka dan dinginnya semangka dengan panasnya rutab. Nih, ini contoh, ya. Nah, ini diantaranya pertama yang diambil dari ayat-ayat dari Al-Quran yang diambil dari bahan tadabbur oleh para ulama silam dari konsep panas dingin. Kemudian ada pun dari hadis Nabi SAW. Dari hadis Nabi SAW di antaranya yang datang dari Nabi, datang dari riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim dari Abdullah bin Ja'far, bahwasanya waktu itu Nabi SAW dilihat oleh Abdullah bin Ja'far sedang makan timun dan kurma rutab.
timun dengan kurma rutab. Nah, Nabi sedang makan kurma rutab dengan timun. Dan subhanallah, makanan seperti ini bukan hanya sekali itu saja dimakan oleh Nabi, bahkan dikonsumsi berkali-kali. Anda lihat halaman, kalau yang punya bukunya lihat halaman 58. Ya, Nabi SAW mengkonsumsi berkali-kali, bukan hanya sekali. Dalilnya apa? Dalam hadis yang lainnya, hadis riwayat Ibnu Majah dari Aisyah radhiyallahu anha, disahkan Syekh Albani rahimahullah, yang waktu itu Aisyah badannya kurus. Aisyah badannya kurus. Ya, 6 tahun, 9 tahun membentuk rumah tangga dengan Nabi SAW, usia yang sangat muda di bawah umur. Badannya kurus. Dan ibunya Aisyah ingin menyenangkan Rasulullah. Karena tabiatnya kaum laki-laki enggak suka wanita yang kurus kering. Ya, sukanya wanita ideal. Atau gemuk, enggak sampai obesitas. Ya. Nah, langsung lirik-lirik gitu ya. Nah, kemudian tabiatnya juga, fitrahnya, kaum pria suka wanita yang matanya belok. Ya, dalilnya apa? Pernah Nabi datang berjumpa dengan seorang sahabat yang hendak menikah. Kemudian Nabi berkata, ketika sahabat ini hendak menikah dengan apa? Dengan wanita dari Ansariyah, dari Madinah, wanita dari Madinah. Nabi berkata, "Undur ilaiha, fa inna fi ayunihinna syai'." Lihatlah, nazarlah kepada calon istri kamu. Kenapa? Karena mata-mata ahli Madinah, wanita ahli Madinah itu ada sesuatu. Apa maksudnya sesuatu? Matanya agak sipit. Di sini menunjukkan apa? Orang Arab sukanya belok-belok. Nah, artinya apa? Nazar di sini disyariatkan. Sebelum menikah, kalau ada wanita pakai niqab, harus nazar. Gak cukup foto ya, foto banyak menipu. Yang diputihkan lah ya, yang matanya dibelokin, yang macam-macam ya. Makanya lihat langsung. Nah, kemudian berikutnya kalau kita lihat sifat-sifat yang sempurna pula, yang disukai apa? Leher panjang. Makanya orang muadzin, orang yang suka adzan nanti apa? Nanti di surga lehernya panjang. Ini berarti keutamaan ya. Termasuk para bidadari matanya jelita disebutkan. Kemudian syahidnya di sini, waktu itu Aisyah ingin dibuatkan sama ibunya adonan-adonan, campuran resep biar badan Aisyah berisi. Ternyata semua resep adonan dari Ummu Ruman ini gak ada yang sukses. Ya, gak lama kemudian Aisyah badannya sudah berisi. Tanyalah ibunya, "Mada akalti ya Aisyah? Apa yang kau makan wahai Aisyah?" Kata Aisyah, "Akaltu mimma akala bihin Nabi." Aku makan sebagaimana Nabi makan. Aku makan sebagaimana Nabi makan. Nabi makan apa? Ya, Nabi makan timun dengan kurma rutab. Kemudian apa kata Aisyah? Fa asmantu bi ahsanis saman. Maka aku menjadi gemuk yang ideal. Artinya apa? Gak terlalu gemuk, gak terlalu kurus, ideal. Nah, ketika sebelum konsumsi makanan ini, waktu itu Aisyah pernah diajak lomba lari bersama Rasulullah. Ketika sedang naik onta, Aisyah diajak turun untuk lomba lari dengan Rasulullah SAW. Siapa yang menang? Aisyah. Apa kata Aisyah? Karena badanku ringan. Nah, setelah Aisyah badannya berisi, ya, kemudian Aisyah diajak lomba lari. Siapa yang menang? Rasulullah. Karena badan Aisyah sudah berat. Nah, di antara di sini juga ada bimbingan, kalau bermesra-mesraan dengan suami jangan di hadapan umum. Ketika Aisyah diajak lari oleh Rasulullah apa yang Rasulullah sampaikan? Taqaddamu kepada para sahabat. Wahai para sahabat, majulah Anda semua, majulah kalian semua. Rasulullah dan istrinya lari di belakang. Ya. Maka kalau mesra-mesraan sama suami jangan di hadapan umum, juga jangan di-share, enggak perlu di-share. Nah, berikutnya di sini Aisyah gemuk ideal gara-gara apa? Gara-gara kurma dengan timun. Kalau tadi dalam riwayat yang lainnya, hadis Aisyah riwayat Tirmidzi, Abu Daud, apa? Kurma dengan semangka. Kurma dengan semangka. Ternyata ya, Aisyah yang badannya kurus menjadi gemuk ideal gara-gara 2 makanan ini saja. Terus bagaimana dengan orang yang gemuk pengen kurus, pengen ideal, bukan kurus?
sama. Ya, pola makannya juga sama dengan yang Aisyah konsumsi. Ya, ternyata makanan ini juga apa? Orang yang obesitas juga turun ke ideal. Orang kurus naik ke ideal, orang gemuk turun ke ideal. Nah, kenapa? Karena kembalinya kepada apa? Hormon, fungsi hormon. Dengan makan panas dingin ini ternyata apa? Menjadikan hormon kita dalam keadaan normal. Orang terlalu kurus, nggak bisa gemuk-gemuk, hormonnya kacau. Orang yang gemuk, nggak bisa kurus-kurus, hormonnya kacau. Biasanya dua orang ini ciri-ciri apa? Kalau terkait kasus wanita kewanitaan, biasanya sering mereka itu apa? Tidak subur, ya, terlalu kurus atau terlalu gemuk. Ya, ada yang berat badannya ideal nampaknya, tapi tetap ada yang nggak subur, tetap hormonnya juga kacau. Nah, fa ini rahman wa rahmakumullah jami'an, ya, yang perlu diperhatikan, ya, yang perlu diperhatikan. Kemudian juga diantaranya setelah kita sebutkan tadi, pertama kita sebutkan landasan dari ayat, landasan dari hadis, kemudian adapun makanan yang lainnya banyak belum kita sebutkan. Adapun berikutnya landasan dari ucapan para ulama. Ya, jadi 3 hal ini adalah metodologi orang-orang di masa silam. Sebutin ayat, sebutin hadis, baru sebutin kalam para ulama. Adapun diantaranya Abu Daud membuat judul Kitabul At'imah bab fil jama' bainal launaini fil akli. Kitab tentang makanan, bab mengkombinasi 2 warna makanan. Nih. Nah, tadi Anda perhatikan Aisyah dari kurus menjadi gemuk ideal, apakah harus pakai resep 4 ajib? Ya, 4 sehat 5 ajib? Enggak kan? 4 sehat 5 sempurna? Enggak kan? Ternyata hanya kurma dengan timun, Aisyah bisa apa? Ideal. Jadi ideal itu nggak harus 4 sehat 5 sempurna. Ideal ternyata simple. Makanya ya, inna din yusrun. Agama ini mudah. Wala yushaduddin ahadun illa ghalabah. Ya. Barang siapa, dan tidaklah seorang pun mereka itu apa? Terlalu ekstrim, terlalu berlebihan dengan sesuatu, kecuali dia pasti kalah. Urusan agama nggak boleh ekstrim. Termasuk urusan sehat, sehat itu mudah, gampang, murah, meriah. Sehat itu nggak mahal. Yang bikin sehat mahal kita sendiri. Kita gampang-gampangan makan makanan ngaco, makanan jorki dimasukin, ya, akhirnya berobat. Ya, nggak tahu caranya berobat, nggak tahu penyebabnya penyakit, akhirnya apa? Berobat ke sana kemari, habis uang banyak dan nggak sembuh-sembuh juga ternyata. Nah, ini yang perlu diperhatikan, ya. Fa Aisyah radhiyallahu anha untuk menjadi ideal nggak perlu uang banyak. Siapa bilang pola makan ini nanti apa? Butuh dana banyak. Sebaliknya, ini ekonomis. Ya. Kemudian menyehatkan, jauh dari efek samping, gampang dan gak riweh masaknya. Coba. Kemudian berarti apa? Kalau Anda makan, warna-warninya jangan terlalu banyak. Kalau makan, warna-warninya jangan terlalu banyak. Artinya apa? Kombinasi makanan jangan terlalu apa? Marak. Makanya Nabi SAW dalam hadis yang lainnya yang disahkan Syekh Albani rahimahullah, Nabi telah bersabda, ya, syiraru ummatil ladzina ghadaw bin na'imil ladzina ya'kuluna alwana ta'am. Termasuk umatku yang buruk, umatku yang jelek, ya, mereka itu adalah orang-orang yang mengkombinasi makanan warna-warninya terlalu banyak. Nabi bilang umatku yang buruk. Bukan berarti makanan warna-warni banyak untuk sombong-sombongan kemudian di-share, di-foto, bukan itu saja. Tapi apa? Warna-warni banyak, kombinasi yang terlalu berlebihan. Kenapa? Karena ini penyebab penyakit. Ya. Penyebab penyakit. Makanya cukup misalkan paling cakep 2 warna, ada panas, ada dingin. Misalkan ya, Anda makan, contoh, Anda makan kambing, ya, kambing itu panas. Ya, kalau kambingnya kambing domba panas lembab. Ya, kalau kambingnya kambing Garut panas kering.
Contoh, fa subhanallah nih kambing pasangannya sama apa? Mau sama labu siam, labu kuning, sayur salad, silahkan. Gak usah pakai nasi. Ini cukup 2 warna. Ya, dan ini yang paling sempurna, paling perfect. Kenapa? Karena di dalam tubuh kita ada organ sifatnya panas, ada organ sifatnya dingin. Ya kan? Dan tubuh kita perlu juga makanan panas dingin juga seimbang, sehingga hormon juga apa? Dalam keadaan seimbang. Datang dalam riwayat, ada seorang sahabat Nabi, dia makan itu sambil sendawa. Permisi ya. Gitu ya. Sendawa lagi, dikeraskan lagi. Sampai ketiga kali Nabi garam. Ya, garam, pengen marah ini Nabi ini ya. Akhirnya Nabi berkata kepada sahabat ini, ya, kuffa anna jasya'at. Kuffa anna jasya'at. Hentikan sendawa kamu dari hadapan kami. Marah Nabi. Kenapa? Ini bukan adab. Sendawa ini termasuk apa? Uap yang keluar dari perut, itu kotoran. Orang lagi makan, enak-enak sendawa. Kira-kira gimana perasaan orang di sebelah? Gak nafsu makan, gak nyaman. Gak nyaman ngelihat, gak nyaman dengar suara, gak nyaman mencium baunya keluar dari perut. Subhanallah. Nah, kemudian Nabi apa bilang? Inna aktsaran nas ya syab'an fid dunya atwaluhum ju'an fil akhirah, kata Nabi. Sesungguhnya orang yang banyak makan sampai kenyang, kebanyakan kenyang di dunia, mereka adalah orang yang laparnya di akhirat paling panjang. Subhanallah. Fa Imam Nawawi juga menyebutkan kebiasaan makan sampai kenyang itu hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Tapi kalau kadang-kadang makan sampai kenyang boleh. Dalilnya apa? Pernah Abu Hurairah ketika bersama Nabi waktu itu disediakan ya susu, ya susunya cuma sedikit. Kemudian dengan keberkahan yang Allah jadikan pada tangan Nabi, susu itu jadi melimpah. Bisa dikonsumsi oleh 350 sahabat. Susu cuma 1 panci. Bisa dituangkan ke berapa? 350 orang sahabat. Sampai Abu Hurairah ditawarkan Rasulullah berkali-kali. Apa kata Abu Hurairah? Ya, fawalladhi nafsi biyadih. Inni la ajidu maslakan. Walladhi ba'athaka bil haq. Inni la ajidu maslakan. Ya, demi Allah, perutku sudah enggak ada jalan lagi ya Rasulullah. Padahal standarnya perut itu apa? Sepertiga. Standarnya kebutuhan makan primer itu apa? Makan hanya beberapa suap sampai tulang punggung tegak, itu kebutuhan makan primer. Kebutuhan makan primer sekali lagi bukan 4 sehat 5 ajib. Ya. Enggak harus kombinasi yang banyak-banyak, cukup 2 kombinasi. Kedua, makannya hanya berapa suap sampai tulang punggung tegak. Selesai. Kata Rasulullah apa? Bihas bimri'in ukulatin hatta yuqimna sulbah. Beberapa suap sampai tulang punggung tegak. Selesai. Kalau ternyata nggak mampu, wa in kana la mahala, pengen nafsu masih pengen, ya sudah, dikasih ada standar kata Ibnu Qayyim kebutuhan makan sekunder. Apa itu? Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk nafas. Ya. Ya, ini kebutuhan makan sekunder. Kalau kebutuhan makan tersier, ngemil dan ngemol. Ya. Itu kebutuhan makan tersier tuh. Wah, ini diantaranya. Sedangkan Abu Hurairah penuh dengan minuman, semua susu perutnya. Di sini menunjukkan dalil makan sampai kenyang, jangan jadikan rutinitas. Kalau jadi rutinitas, hukumnya makruh. Ya, adapun dalil yang mengatakan makanlah ketika lapar, berhentilah makan sebelum kenyang, hadisnya lemah. Gak sabit dari Nabi SAW. Wah, ini perlu diperhatikan. Ternyata ajib. Kita diajari pola makan. Makanya kalau makan jangan terlalu banyak warna-warni. Salah kalau Anda atau suami Anda punya mindset, saya pengen anak istri saya sehat. Jadi di meja makan harus dimasak ada ayam, ada kambing, ada bebek, ada ikan segar, ada ikan asin, ada telur asin, ada subhanallah, ada kelinci, ada kuda, ya kan? Subhanallah. Ini termasuk apa? Masuk dari larangan hadis, syiraru ummati. Umatku yang jelek, umatku yang buruk, yang mereka apa?
Ya, syiraru ummatil ladina qadau bin na'imil ladina yakuluna alwana ta'am. Yang banyak memvariasi makanan terlalu banyak, warna-warni. Ini ternyata umatnya Nabi yang buruk. Terjadi nggak di zaman kita sekarang? Ajib terjadi. Ya, makanan, belum lagi makanan instannya warna-warni. Ya, itu ajib. Belum lagi minumannya, jusnya warna-warni. Akhirnya apa? Organ tubuh kita, pencernaan kita bingung. Ya, makanya penyakit di masa silam pengobatannya itu mudah. Satu penyakit, satu herbal. Penyakit di masa sekarang pengobatannya agak riweh. Kenapa? Karena banyak makan minuman instan. Juga subhanallah, Nabi disebutkan dalam riwayat, ya, Nabi dulu, ya, disebutkan Nabi dan keluarganya dengan sanad yang sahih, Nabi sehari makan 2 kali. Dari 2 kali ini, seringnya Nabi makan 1 kalinya ini, dari 2 ini, seringnya mesti ada makan kurma. Seringnya mesti ada makan kurma. Ulama menafsirkan, ya karena Nabi waktu itu gak banyak makanan, jadi makannya cuma 2 kali. Ya, maka jangan katakan makan 2 kali itu sunnahnya cuma 2 kali. Jangan bilang sunnah, gak bisa katakan sunnah. Juga jangan makan 3 kali, gak ada yang mengatakan sunnah. Silahkan, ini perkara mubah, boleh-boleh saja. Tapi jangan sering makan, jangan banyak makan. Dan subhanallah, para sahabat disebutkan sering makan malam. Makan malamnya kapan? Sebelum asar, sebelum maghrib. Ya, sering makan malamnya sebelum maghrib. Ya, nanti akan kita ulas jam-jam makan yang terbaik. Kemudian juga subhanallah, sedangkan di zaman kita subhanallah makan 2 kali itu seperti perkara yang mustahil. Kecuali puasa. Ya. Puasa pun ajib, ya, habis sahur makannya beronde-ronde, bukannya beronde-ronde, habis sisa beronde-ronde, wah ajib dah. Jadi hampir perut itu tidak ada kosong-kosongnya. Ini jadi masalah, ya. Nah, kemudian ucapan selain ucapan Abu Daud, ya, bab mengkombinasi 2 warna makanan. Ya. Kemudian juga dalam riwayat Tirmidzi, dalam hadis Tirmidzi yang setelah dikumpulkan, dia juga bikin judul bab. Dan ulama di masa silam seringnya mengumpulkan hadis yang sama, baru dibuatkan judul bab. Judul bab ini adalah fakihnya mereka, menunjukkan pinternya mereka, menunjukkan pemahaman mereka dari hadis ini apa yang dimaukan Nabi. Dan mereka nggak banyak penjelasan seperti kita sekarang. Hadis dijelaskan, fikihnya, faedah bahasa Arabnya, faedah ini, nggak seperti sekarang. Kenapa? Karena orang di masa silam pinter-pinter. Cukup hadis, paham larinya kemana. Zaman sekarang ilmu dunia naik, ilmu agama merosot. Ya, bahkan alergi dengan dalil, alergi dengan Al-Quran, alergi dengan hadis. Ya, bahkan yang mengatakan Al-Quran, Al-Hadis, mereka adalah para orang-orang radikal. Syuf, hati-hati kayak gini. Nah, subhanallah. Wah, kebiasaan orang ulama di masa silam, sebutin ayat, sebutin hadis, baru judul. Sudah selesai. Anda lihat ketika kitab-kitab mereka zaman dahulu. Termasuk Imam Tirmidzi kemudian membuat, setelah dikumpulin hadis kembali ke atas, dibikin judul, Imam Tirmidzi buat judul Kitabul Atimah, babu ma jaa fi aklil bitikh birutab. Kitab tentang makanan, bab yang datang dari Nabi, Nabi makan semangka dengan kurma rutab. Coba kalau kita orang mikir zaman sekarang, ya Allah ngapain bikin judul semangka sama kurma rutab. Mbok ya bikin judul bab cara bikin rendang yang enak. Ya, makanan terenak di dunia nomor 1 rendang. Nah, ternyata ini pun dibahas. Perkara ringan dibahas. Kenapa dibahas? Karena mereka paham larinya hadis ini kemana. Ternyata hadis ini punya manfaat untuk kesehatan kita, menjaga kesehatan kita juga sebagai apa? Obat bagi penyakit tubuh kita. Nah, begitu pula Imam Bukhari buat judul Kitabul Atimah, bab ar-rutab bil kitha, bab tentang makanan. Datang dari Nabi, Nabi makan kurma rutab dan kitha, timun. Dalam sahihnya Imam Bukhari juga buat judul-judul yang lainnya. Kitabul Atimah, bab al-jam' bainal launaini fil akli bimarrah. Bab mengkombinasi 2 warna makanan sekaligus. Ini fahamnya Imam Bukhari. Jadi kalau makan panas dan dingin, itu jangan dikasih jarak. Pagi makan kurma, 1 jam kemudian baru timun. Enggak. Tapi sekaligus.
Tapi nggak pakai tangan kanan, tangan kiri. Ini kurma, ini timun. Nah, enggak juga. Makan kurma dulu, baru timun. Nah, ini ya fahamnya Imam Bukhari. Ya, fahamnya Imam Bukhari. Dan di sini warna di sini jangan diartikan cuma panas dingin. Ada panas, ada dingin. Warna di sini juga bisa diartikan sifat. Contoh apa? Kalau ada makanan yang bikin perut itu konstipasi, digabung dengan makanan yang bikin perut itu apa? Lawan dari konstipasi. Bisa difahami? Misalkan makan tepung. Tepung ini Masya Allah bikin konstipasi. Cari lawannya yang gak bikin konstipasi. Misalkan sayuran. Nah, kasih pelunaknya. Itu contoh. Kalau kita kebanyakan makan yang satu sifat, maka kita akan muncul gangguan kesehatan atau penyakit yang menunjukkan apa? Karakter dari makanan tersebut. Contoh, ya, makanan bikin konstipasi seperti ketemu dengan makanan bikin konstipasi. Tepung dicampur daging, akhirnya konstipasi. Ya, akhirnya konstipasi. Makanya apa? Kalau tepung cocoknya sama pendingin. Contoh misalkan yang bikin lunak perut. Ya, misalkan tepung sama labu kuning. Misalkan tepung-tepungan sama labu kuning misal. Ibnu Qayyim menyebutkan ya, untuk kali ini kita nggak bisa disebutkan sunnah. Ibnu Qayyim sebutkan, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, jangan gabungkan buah dengan susu. Satu, jangan gabungkan makanan yang sejenis. Panas ketemu panas, yang bikin konstipasi ketemu bikin konstipasi, yang bikin diare ketemu bikin diare, yang lunak ketemu lunak. Jangan. Ya. Berikutnya, jangan gabungkan protein hewani darat dengan protein hewani laut. Kemudian jangan kombinasi ketika makan protein hewani dengan protein hewani yang lainnya. Contoh, walaupun darat ketemu darat, ayam dengan kambing, jangan. Ya, kemudian apa? Misalkan ayam dengan ikan, darat ketemu laut juga jangan. Ya, kemudian juga yang berikutnya, jangan kombinasi, kata Ibnu Qayyim, ya, atau jangan jadikan makanan yang sudah diolah sekali, diolah kedua kalinya, atau makanan yang dihangatkan atau dipanaskan. Ini bukan dari sunnah, tapi dari ulama kedokteran klasik. Contoh, kalau Anda habis masak, katakan ikan, telur direbus. Setelah telur direbus, dijadikan telur apa? Sambal goreng. Ini nggak direkomendasi. Nah, ini pembahasan kedokteran klasik. Nah, ini di antara contoh-contohnya dan pembahasan pendalamannya insya Allah di lain kesempatan. Kemudian Imam Muslim juga membuat judul Kitabul Ashribah. Ya, Kitabul Ashribah, kitab tentang minuman. Bab aklil kitha birutab, bab makan timun dengan kurma rutab. Ini Imam Muslim juga. Coba berapa ulama udah nyebutin. Ya, berapa ulama sudah menyebutkan. Juga termasuk kebiasaan, kata Ibnu Qayyim, kebiasaan Nabi sering makan sekali masak ada makanan langsung habis. Dan ini kalau kita lihat back to nature-nya Nabi seperti ini. Ya, makanya jangan sering apa? Masak makanan untuk beberapa hari. Nasi di penanak nasi untuk 2 hari 3 hari, jangan. Ya, terjadi fermentasi, gula bisa naik 20 kali lipat. Seperti ada sebagian makanan yang dimasak, kalau dimasak ternyata apa? Menyebabkan racun. Contoh ya, pada kasus seperti bayam. Ya, sayuran bayam ini kalau dihangatkan, dia apa? Akan timbul racun. Makanya masak sekaligus sekali habis itu paling higienis. Nah, dan kembali kepada masa silam, orang-orang hidup masa silam lebih apa? Lebih aman daripada ya orang-orang di masa sekarang, ya serba instan. Kemudian yang berikutnya, Ibnu Muflih membuat judul yang semakin mengkerucut. Lihat halaman 64. Halaman 64, Ibnu Muflih menyebutkan, kata beliau, ya, faslun fil ilaji wa hifdhis sihhati bidaf'i kulli syai'in bididdih. Tadi ulama yang kita sebutkan adalah ulama di bawah tahun 200 Hijriah. Ya. Dari judul-judul yang mereka bikin. Kemudian semakin bertambah zaman, semakin ketemu titik-titiknya kemana. Ya, ketemulah di tahun 700 Hijriah,
Ibnu Muflih membuat judul yang dengan judul ini sehingga saya tulis buku ini. Ya. Judulnya apa? Faslun fil ilaji wa hifdhis sihhati bidaf'i kulli syai'in bididdih. Bab penjagaan kesehatan dan mengobati penyakit. Jadi apa? Kuratif sekaligus preventif. Ngobatin sekaligus menjaga kesehatan. Dengan apa? Menjadikan segala sesuatu berpasang-pasangan. Ya. Kalau ada apa? Makanan panas digabung dengan makanan sifatnya dingin. Bisa difahami? Sekarang berikutnya, termasuk mengobati penyakit. Kalau ada penyakit panas, kasih makanan, minuman atau terapi, jenis terapi yang sifatnya mendinginkan. Bisa difahami? Nah, itu contohnya. Ya. Kemudian Anda lihat pada diagram halaman 65. Kalau kita kebanyakan makanan panas ketemu panas, akan muncul penyakit yang sifatnya dingin. Panas ketemu panas akan muncul penyakit sifatnya panas. Dingin ketemu dingin akan muncul sifatnya dingin. Ya. Contoh ya, untuk memudahkan pemahaman ya. Misalkan kita sering apa? Panas dingin di sini. Kita sering kombinasi. Sehingga apa? Tubuh kita diharapkan selalu dalam keadaan normal. Karena tubuh kita sendiri, di dalam tubuh kita itu ada organ panas, ada organ dingin. Ya. Ada organ panas, ada organ dingin. Makanya ini apa? Harus seimbang terus. Ya. Kalau subhanallah sering kita kombinasi panas ketemu panas, akan muncul sering panas ketemu panas, akan muncul penyakit atau masalah kesehatan yang sifatnya panas. Atau Anda sering apa? Makanan yang bikin konstipasi sama makanan yang bikin konstipasi, akan muncul masalah kesehatan seperti konstipasi. Itu contoh. Kemudian kalau Anda sering kombinasi dingin ketemu dingin, akan muncul penyakit atau masalah kesehatan sifatnya dingin. Nah, ini kalau kita makan, makanya makan setiap hari, makan, minum, harus kita jaga panas dinginnya. Siap ya, paham sampai sini? Sekarang kita untuk menjadikan obat atau terapi. Kalau tadi dari makanan, sini obat atau terapi. Kalau ada penyakit panas, terapinya atau obatnya berarti apa? Cari yang dingin. Tujuannya apa? Biar kembali ke normal. Biar kembali ke normal. Kalau sudah normal, ya sudah berhenti. Jangan konsumsi herbal seumur hidup, nggak ada ceritanya. Orang kena COVID, ya COVID masuknya mana? Dingin. Ya, dingin lembab nih COVID. Kemudian herbalnya apa berarti COVID? Panas. Ya, panas. Contohnya apa? Panas kering. Kalau COVID tadi, contoh COVID apa? Dingin, lembab. Berarti cocoknya apa? Panas, kering. Yang paling cocok seperti apa? Kustul hindi, habatus soda, minyak kayu putih. Ini contoh dan lain sebagainya. Ini pakai ini. Biar apa? Biar normal. Biar normal. Sekarang subhanallah kena COVID. Masalahnya apa? Di musim pandemi COVID sudah lebih dari 2 tahun. Dari awal pandemi sampai detik ini minum habatus soda terus. Akhirnya tubuh dia sifatnya kayak apa? Kayak habatus soda. Panas kering. Minum kustul hindi 2,5 tahun biar gak kena COVID. Akhirnya tubuh dia kayak apa? Kayak kustul hindi, panas kering. Ya, itu simple. Makanya kalau sudah ada masalah kesehatan, obatin. Kalau sudah sembuh, sudah normal, sudah berhenti di sini. Terus untuk kita jaga stamina kita apa? Cukup makanan kita tiap hari jadikan obat biar kita tetap normal. Itu. Nah, subhanallah kalau sudah tubuh kita kayak habatus soda, kayak kustul hindi, sifatnya panas kering, lama-lama apa? Kaki kok tiba-tiba kering, retak-retak, kurang kelembapan. Pipis kok sering warnanya keruh, kurang kelembapan. Kulit kok keriput, tuh kebanyakan panas kering. Air ludah kok rasa kering terus, kebanyakan panas kering. Air mata jarang keluar, kebanyakan panas kering.
dari sisi penyebab makanan. Kalau air mata jarang keluar dari sisi maknawi, banyakkan dosa. Nah, ya bisa difahami ya? Bisa difahami sampai di sini? Nah, disebutkan dalam diagram tersebut ya, kalau panas ketemu panas, jadinya akan panas berlebihan. Kata Hippocrates, bapak kedokteran Yunani, bahkan disebutkan dia ini hidup sekitar 200 tahun sebelum Nabi Isa. Ya, kata Hippocrates, kalau panas ketemu panas berlebihan akan membatu dan mengering. Contohnya apa? Batu ginjal. Karena apa? Panas berlebihan. Ya, makanya apa? Perlu pendingin. Ya, di antaranya apa? Tadabburi dari hadis riwayat Bukhari, riwayat Imam Muslim. Ya, idza shtadda al-har fa'abriduhu 'anis salah. Ya, fa inna shiddatal har ya min fihi jahannam. Ya, kalau panas itu terlalu berlebihan, ya, panas itu terlalu amat sangat, ya, maka dinginkan, ya. Dengan apa? Dengan sholat. Makanya sunnahnya sholat duhur antara adzan dan iqamat itu jaraknya panjang. Waktu kita dulu di Yaman antara adzan dan iqamat jaraknya sampai 40 menit. Adzan duhur sampai sholat. Kenapa? Biar orang nggak keluar dari rumah, nggak keluar dari kantor dalam keadaan terik matahari amat sangat, nunggu dingin dulu. Ya, kemudian dengan sholat. Ya, kemudian sholat. Kenapa? Karena panas itu berasal dari apa? Hembusan jahanam. Hembusan jahanam. Adapun kalau dingin ketemu dingin juga bahaya. Dingin ketemu dingin, sebagian mereka menjadikan ayat firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah berfirman kepada api yang akan membakar melahap Nabi Ibrahim ketika dilempar ke tapel dari tebing tinggi, ya, mau dilempar ke tapel dari tebing tinggi kemana? Ke api, ya, bara api yang menyala-nyala, yang sangat panas waktu itu, ya. Kemudian apa? Allah berfirman kepada api, "Qulna ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim." Kami katakan, wahai api, ya, jadilah kamu dingin. Jadilah kamu dingin. Ya, nah Allah nggak bilang di sini jadilah kamu dingin, Allah berhenti, enggak, tapi ditambahi wasalaman ala Ibrahim. Dinginlah kamu, tapi apa? Menyelamatkan bagi Ibrahim. Kalau nggak ada menyelamatkannya, khawatir Nabi Ibrahim meninggal kedinginan. Di sini menunjukkan kalau tubuh dingin ketemu dingin berlebihan, penyakit dingin akan muncul. Ya, penyakit dingin akan apa? Membinasakan dia, mencelakakan diri dia. Disebutkan oleh Asyuti bahwasanya kebanyakan penyakit adalah karena al-burd, riwayat dari hadis Nabi, ya, aktsarul marad bisabab al-bard, tapi hadisnya lemah. Penyebab penyakit adalah karena dingin, tapi hadisnya lemah. Ya, ingat ya, manusia terdampak malapetaka karena penyakit, mayoritas penyebabnya 90% karena apa? Makanan. Makanya Allah mengingatkan, ya, dalam firman-Nya, ya, walladzina kafaru yatamatta'una wa yaquluna kama ta'kulul an'am. Dan mereka orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, mereka kalau makan kayak binatang ternak. Binatang ternak, kalau katakan sapi, kalau makan di padang savana rumput hijau, perutnya padahal sudah gendut, ya, tapi mulut ngunyah terus. Maka umat Islam jangan kayak mereka. Umat Islam kayak siapa? Yang diajarin Allah dalam surat Al-A'raf ayat 31. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Maka dan minumlah, jangan berlebih-lebihan. Coba, indah, Islam itu indah. Nah, kebanyakan manusia meninggal karena penyakit, karena apa? 90% karena makanan. Ini yang ngucapkin sama, baik Hippocrates, baik kedokteran Arab, Tabibul Arab yang ada di zaman Nabi seperti Al-Harith bin Kaldah, bahwasanya perut ini sarangnya penyakit. Baik dokter di zaman sekarang seperti, ya, yang beliau sampaikan, Bapak Profesor Dr. Rahmat Sugih SPGK SPKM, beliau usia 83 tahun, beliau berapa kali terbang ke Romawi untuk apa? Belajar panas dingin juga. Ternyata ada di sana. Nah, beliau masih hidup, usianya 83 tahun, sampai detik ini masih menjadi guru besar Fakultas Kedokteran UI. Nah, beliau masih ada, semoga Allah jaga beliau. Nah, fa subhanallah, ya, dokter klasik modern sama. Mayoritas penyebab penyakit kematian itu karena penyakit yang berasal dari makanan. Dari apa?
makanan. Berarti apa? Kalau kita tahu penyebab kematian rata-rata karena penyakit berupa makanan, berarti apa? Obati diri kita dengan apa? Makanan. Atau biar kita nggak sakit, jaga diri kita dengan makan yang sehat. Kemudian ada hadis yang lainnya diriwayatkan oleh Al-Hakim dan selainnya dan disahihkan Syekh Albani dalam silsilah sahihah. Nabi bersabda, "Aktsarun nas yamutun ba'dal qada'i wa qadarillah bisababil ain." Banyak di antara manusia yang meninggal setelah qada dan qadar Allah meninggal karena penyakit ain. Karena ain, karena pandangan mata yang berbahaya. Hati-hati makanya ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ada ngelihat tetangga punya anak cakep, nih lisan jangan bakhil, jangan kikir. Masya Allah, Allahumma barik. Tuh, penting. Ada saudaranya cantik, lebih cantik dari Anda, doakan keberkahan. Jangan iri, jangan hasad. Ya, akhirnya apa? Dijahit, operasi plastik, ya. Masya Allah, pakai resep glowing, Masya Allah sampai jutaan rupiah, pakai laser, pakai stem cell, yo Allah semua dikeluarin, biar apa? Biar ngalahkan putihnya dia. Ini doakan keberkahan, jangan hasad. Hati-hati, di balik istri yang glowing, banyak suami yang gulung-guming. Butuh biaya mahal tuh. Nah, ini rahmatullah jami'an perlu diperhatikan. Ya. Subhanallah, kalau makanan kita nggak sehat, bikin darah kotor. Darah kotor bikin kulit Anda semakin gelap. Nah, itu ajib. Subhanallah, orang yang jaga pola makan, kulitnya seger, bugar, bersih. Ya, subhanallah juga pembuluh darah sehat, semuanya ikut sehat. Masalah afiah. Ya, ini perlu diperhatikan. Ya, ini diantara konsep dasar. Dari apa kita ambil konsep dasar ini? Ya, dari apa konsep dasar ini kita ambil, ya. Kemudian yang berikutnya yang datang yang biasa dikonsumsi Nabi, kemudian para ulama menjadikan rumusan. Ya. Di antaranya lihat halaman 73 yang datang dari Nabi tadi, jelas Nabi sering makan apa? Kurma dengan timun, kurma dengan semangka. Juga kadang Nabi disebutkan dalam hadis yang sahih dari Anas bin Malik, ya, riwayat Imam Bukhari, Nabi sering mengkonsumsi labu kuning dengan dendeng. Ya, dalam riwayat marok itu kuah. Marok yang di dalamnya, kuah yang di dalamnya ada labu kuning sama dendeng. Dalam riwayat ada yang tanpa kuah, dendeng sama labu kuning. Ya, kemudian Ibnu Qayyim menyebutkan labu kuning ini sifatnya dingin. Labu kuning sifatnya dingin, dendeng sifatnya panas. Nah, dan labu kuning itu manfaatnya banyak ibu-ibu. Ya, orang autis, orang epilepsi, hiperaktif, obatnya pakai labu kuning. Karena mendinginkan sifat panas yang berlebihan di otak juga. Orang yang punya sakit kepala yang sifatnya panas, dikompres dengan labu kuning. Ya, orang yang demam dikompres dengan labu kuning. Orang yang telinganya sakit, nyeri, ada infeksi, labu kuning diperes, dicampur dengan air bunga mawar, ditetesin untuk mengurangi nyeri. Subhanallah, ajib. Orang yang punya radang di lambung pakai labu kuning, ajib. Banyak sekali manfaatnya. Ya. Nah, alhasil kita bahas di babnya sendiri tentang labu kuning, tentang kuaci dari labu kuning, manfaatnya banyak. Kulitnya labu kuning, manfaatnya banyak. Daun labu kuning, manfaatnya banyak. Akarnya labu kuning itu bisa punya tanaman banyak manfaatnya. Makanya apa? Wa fil ardi ayatun lil mauqinin. Dan di bumi itu, dari yang ditumbuhkan di bumi itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga datang dalam riwayat Ismail bin Abi Khalid, ya, dari Ismail bin Abi Khalid, ya, dari hadis riwayat Imam Ahmad, disebutkan Al-Hafidz Ibnu Hajar dengan sanad yang sahih bahwasanya juga, ya, Rasulullah SAW, ya, pernah menamai apa? Yogurt dengan kurma dengan apa? Termasuk makanan yang ada padanya kebaikan, ya, adalah makanan yang terbaik. Yogurt dengan kurma. Yogurt sifatnya apa? Kurma panas, yogurt dingin, itu ajib. Nah, kemudian juga ada pernah diantaranya datang dari riwayat dari Abdullah bin Busr bin Atiyah bin Busr, ya,
dari hadis riwayat Abu Daud disahihkan Syekh Albani rahimahullahu taala bahwasanya Rasulullah pernah datang kepada kami, ya. Lalu kami menyajikan apa? Mentega dengan kurma, dan beliau suka mentega dan kurma. Mentega berarti sifatnya apa? Dingin. Kurma? Tuh. Mentega di zaman Nabi seringnya apa? Dibuat dari susu sapi. Tapi mentega di zaman kita sekarang dibuat dari apa? Mentega nabati. Tapi sama-sama dinginnya. Sama-sama dinginnya. Kemudian Nabi paling disukai Nabi apa? Tharid. Sampai Nabi membandingkan antara Aisyah dengan wanita-wanita yang lainnya seperti tharid bagi semua makanan. Menunjukkan apa? Aisyah sangat cinta dengan Rasulullah sangat cinta dengan Aisyah. Kenapa? Di antara ada isyarat di sini Rasulullah sangat suka dengan tharid. Dan tharid ini bahannya apa? Gandum dengan daging. Gandum sifatnya apa? Dingin. Kalau dagingnya daging onta, daging kambing sifatnya panas. Itu di antara contohnya. Kemudian berikutnya Nabi juga sering mengkonsumsi roti gandum dengan cuka. Kata Ibnu Qayyim, kalau kita lihat roti gandum tadi sifatnya apa? Dingin, cuka sifatnya panas. Nah, ada yang mengatakan karena waktu itu apa? Nabi nggak ada menu makanan yang lain. Pernah Nabi waktu itu tanya kepada para istrinya, apakah ada makanan? Gak ada makanan ya Rasulullah, ya, gak ada makanan ya Rasulullah kecuali apa? Kecuali min falakil khubz wal khal. Kecuali potongan roti gandum dan cuka. Kemudian Nabi minta dihadirkan. Akhirnya Nabi apa? Makan potongan roti gandum dengan cuka. Kalau kita ya Allah potongan rotinya banyak, gitu kan? Selain cuka ada jamnya banyak, ada yang kacang, ada itu, celupin ini, celupin itu. Ya Allah perut sudah ya acak-adul isinya. Nah, kemudian berikutnya Nabi juga di antaranya datang dalam riwayat, ya, yaitu Nabi SAW dalam riwayat Imam Bukhari, Nabi membuat hais. Nabi yang membuat hais, ya. Hais itu apa? Hais itu adalah makanan yang bahannya dari keju, minyak samin dan kurma, ya. Dan Nabi yang membuat ini, Nabi sendiri yang buat, ya. Dan dihidangkan kepada apa? Orang-orang di sekitarnya. Nah, kemudian juga dalam riwayat yang lainnya, riwayat Imam Bukhari dari Maimunah, Nabi juga pernah dihidangkan oleh Maimunah minyak samin, ya, minyak samin, keju dan daging kadal Arab. Minyak samin, keju dan daging kadal Arab, daging kadrun, ya. Nah, tapi Nabi nggak makan. Kenapa? Karena makanan ini nggak biasa dikonsumsi oleh orang Quraisy. Dan Nabi nggak membiasakan makan makanan yang nggak biasa dikonsumsi oleh orang Quraisy. Ya, yang nggak biasa dikonsumsi. Berarti di sini kata Ibnu Qayyim ada faedah. Faedah apa? Kalau Anda nggak suka dengan makanan, jangan dipaksa makan. Nabi nggak makan. Kemudian para sahabat tanya, ya Rasulullah, apa daging kadal Arab ini haram? Nggak haram. Cuma aku nggak biasa makan. Apa yang nggak disuka nggak dimakan sama Nabi. Juga pernah Nabi ditawari daging hiena, dhaba. Ya, Nabi ditawari, Nabi nggak mau makan. Tapi Nabi membiarkan para sahabat makan. Berarti halal apa haram? Satu-satunya binatang buas di muka bumi, di darat, bukan lautan, bukan air, hanya hiena. Hiena itu semacam serigala. Ya, ini boleh dimakan. Kenapa? Nabi yang membiarkan sahabat makan. Padahal dia buas, ya, punya taring, punya cakar, tapi ini dikecualikan. Kenapa? Dikecualikan karena ada dalilnya. Kemudian Nabi juga pernah makan khazirah. Khazirah itu apa? Makanan yang berbahan tepung gandum dengan daging lemak. Tepung gandum tadi sifatnya apa? Daging lemak sifatnya. Nah, kemudian Nabi juga pernah makan roti gandum dengan lemak gajih. Ya, tepung gandum dengan lemak gajih. Ya, ini datang dari hadis, ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Ya.
Imam Ahmad dengan musnadnya. Roti gandum sifatnya apa? Gaje sifatnya taib. Dalam hadis yang lainnya, hadis yang sahih, hadis yang hasan, dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah, Nabi bersabda, "Alaikum bi albanil baqar." Ya, wa sumnuha dawa wa luhumuha da. Ya. Kata Nabi SAW apa? Alaikum bi albanil baqar. Hendaknya Anda sering mengkonsumsi susu sapi segar, bukan powder. Susu sapi segar sifatnya dingin. Kalau powder sifatnya panas karena melalui pemanasan yang tinggi. Ya, alaikum bi albanil baqar. Hendaknya Anda sering mengkonsumsi susu sapi. Bi albanil baqar, susu sapi. Wa sumnuha dawa, dan lemak sapi, lemak daging sapi itu adalah obat. Jadi lemak jangan dibuang. Ya, tapi kalau lemak yang ada di jeroan itu penyakit, lemak yang ada di daging itu obat. Wasumnuha dawa, dia adalah obat. Tentunya apa? Untuk obat yang cocok dengan sifat lemak pada daging sapi. Lemak daging sapi sifatnya apa tadi? Berarti cocok untuk penyakit yang sifatnya seperti apa? Asma, rematik, batuk pilek, cocok pakai lemak daging sapi. Ya. Waluhumuha da, dan daging sapi itu penyakit. Ingat, daging sapi itu apa? Penyakit. Daging sapi itu penyakit, catatan. Kalau daging sapi dewasa. Kalau daging sapi anak sapi sifatnya sama dengan kambing domba. Dingin, sifatnya apa? Panas lembab. Tapi kalau sapi dewasa sifatnya apa? Dingin. Ya. Dan daging sapi ini apa? Banyak mengandung penyakit. Makanya jangan sering-sering konsumsi daging sapi. Mau produk kayak apapun, mau dibikin apapun, hati-hati. Dia halal, tapi apa? Jangan terlalu sering. Yang jadi masalah kalau dikonsumsi sering-sering. Setiap hari konsumsi produk sapi. Saya nggak sebut modelnya olahannya ya. Pokoknya Anda lihat apa aja. Mau bakso misal contoh ya. Mau steak silahkan ya. Tapi jangan sering-sering. Itu halal, tapi jangan sering-sering. Kalaupun Anda konsumsi, cari penawarnya. Kata Ibnu Qayyim, penawarnya apa? Bawang putih, merica, jahe. Karena sifatnya tadi dingin. Kata Ibnu Qayyim, kalau terlalu sering akan menimbulkan penyakit apa? Kejiwaan dan penyakit fisik. Penyakit kejiwaan apa? Akan gampang muncul was-was. Karena sapi. Penyakit fisik apa? Darah akan kotor dan kental. Darah akan kotor dan kental. Makanya kemudian yang berikutnya akan melemahkan limpa. Orang yang limpa lemah, ciri-cirinya apa? Dia gampang ngantuk. Kemudian di jam 9-11 dia ciri-cirinya apa? Suka ngantuk. Kemudian apa? Limpa dia kadang terasa nyeri. Habis makan dikit langsung nyeri. Kemudian apa berikutnya? Pendirian dia lemah, itu mentalnya. Ya, suka nggak tegaan, suka engganan, itu diantara ciri limpa lemah. Ya, kemudian lemes, gampang ngantuk. Wah, kalau dapat ciri-ciri seperti ini berarti apa? Jangan banyak konsumsi produk sapi. Jangan banyak konsumsi nasi, karbo dan gula kalau limpa lemah. Ya. Nah, juga diantaranya kalau kebanyakan makan daging sapi, sekali lagi dia halal. Bukan haram, bukan makruh, tapi jangan terlalu sering. Kalau kebanyakan apa kata Ibnu Qayyim? Bikin juga apa? Kaki gajah. Karena ada penyumbatan di kaki, pembuluh darah tersumbat jadi kaki gajah. Kemudian kata Ibnu Qayyim juga bisa menyebabkan saraton, kanker. Kenapa? Karena darah kental membuat stagnasi peredaran darah dan timbullah tumor dan kanker, benjolan-benjolan. Ini coba subhanallah, pembahasan hadis Nabi kemudian ditafsirkan oleh para ulama. Taib. Lanjut berikutnya, contohnya tadi pada terapi air dingin cocok untuk kasus demam. Ya. Kemudian sengatan kalajengking tadi dengan apa tadi? Sengatan kalajengking dengan apa pertama? Air dingin dengan garam. Air dingin fungsinya untuk apa? Mendinginkan panas racun. Dan garam fungsinya untuk apa? Mengikat racun yang sudah masuk dalam tubuh. Kemudian diapain tadi setelah itu? Di ruqyah. Baca apa?
Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Nah, kalau kena ain tadi, kalau ada biar mata kita nggak melemparkan pandangan ain yang berbahaya, baca apa? Al-barakallahu fik, Allahumma barik, yubarikallahu alaik. Itu yang paling benar, pendapat yang paling benar dari pendapat para ulama. Kemudian subhanallah, kalau sudah terlempar air diapain tadi? Dimandikan air wudhu orang yang melempar ain. Nah, kemudian kalau nggak ketemu orangnya diapain? Di ruqyah sampai sembuh, ya. Nah, ini ya rahimanallah jami'an landasan dasar. Kemudian juga disebutkan di antara hadis Nabi ada juga celak batu ismit. Celak batu ismit itu sifatnya panas, dingin. Celak ismit itu dingin, bisa untuk ngobatin panas-panas, berarti sakit mata. Seperti apa? Ar-ramat, konjungtivitis itu panas. Berarti pakai apa? Celak batu ismit sangat bagus. Bahkan Nabi bersabda, ya, iktahilu bil ismit fa innahu yajlu al-basar wa yumbitu asy-sya'r, ya. Hadis ya riwayat Abu Daud disahihkan Syekh Albani. Hendaknya Anda bercelak dengan celak batu ismit karena dia apa? Menjernihkan pandangan mata, ya, dan menumbuhkan rambut. Masya Allah, ya. Infeksi paru-paru cocok disebutkan Nabi pakai apa? Kustul hindi. Infeksi paru-paru yang disebutkan dalam hadis, ya, disebutkan oleh Ibnu Qayyim dan Ibnu Hajar adalah termasuk pleuritis, ya, dengan kustul hindi. Nah, penyakit dingin disebutkan Nabi penyakit dingin disebutkan Ibnu Qayyim dengan apa? Yang panas, contohnya habatus sauda. Ya, habatus sauda sifatnya panas dan dia obat segala macam penyakit yang sifatnya dingin. Ini saja ringkasannya. Kemudian sebagai ringkasan, sekarang Anda pengen tahu apa sih panas dinginnya? Nah, sekarang Anda catat, nggak ada di dalam buku itu. Ini rangkuman yang kami dapat, ya, tadi pagi dari teman kami, senior kami, ya, Ustadz Dr. Abu Mufida, ya. Dia termasuk ahli holistik, ya. Di antaranya sebagai compare pembanding dari beliau, ini dari yang saya bahas dari kedokteran klasik Arab dan beliau dari holistik, ya, Cina ataupun tradisional lainnya. Anda lihat, ya, makanan yang bersifat panas, Anda lihat karakternya. Contoh, makanan yang bersifat panas yang mempunyai ciri berbau menyengat, baunya menyengat. Anda kalau lihat pete, jengkol, sifatnya apa berarti? Nah, bau nyengat ketika dimakan dan ketika dikeluarin. Nah, kemudian apa? Dia pedas, ya. Dia sedikit asam, terasa manis, asam manis, tidak berair dan juga panas. Ya, kalau kita lihat rambutan sifatnya apa? Ya, berarti apa? Panas. Itu contoh. Durian sifatnya apa? Nah, Anda bisa membedakan sekarang. Contoh seperti apa? Cabai, paprika hijau, bawang putih, jahe, kemudian bumbu pedas, rempah-rempah, daun bawang, ya. Kemudian paprika, wijen, kulit jeruk, kacang, keseme, durian, tape, nangka, kurma Arab, kurma Cina, habatus sauda. Pernah dapat kurma Cina? Kurma Cina warnanya apa? Hitam agak kemerahan. Dia bagus untuk jantung. Kemudian daging sapi dan sebangsanya, daging kambing itu juga termasuk panas. Tapi apa? Sapinya sapi dewasa. Kalau sapinya sapi anak sapi sifatnya panas. Panas lembab. Kalau sapi dewasa tadi sifatnya dingin. Ya. Ini kalau pembahasan beliau apa sifatnya? Semua daging sapi, mau anak sapi mau dewasa sifatnya panas. Tapi ke kedokteran anaplastik enggak. Kalau anak sapi panas, kalau sapi dewasa dingin. Nah, kemudian makanan dimasak, dipanggang, makanan yang digoreng, yang dikukus berubah sifat menjadi panas. Kalau teori Ibnu Qayyim, kalaupun ikan digoreng tetap dia dingin. Tapi kalau ikan diasinkan baru dia jadi panas. Ini beda konsep. Ya. Susu sapi segar, fresh, dingin. Kalau dimasak dengan pemanasan yang tinggi, sifatnya panas. Makanya orang autis, anak autis hiperaktif nggak boleh minum susu powder. Nah,
Kemudian ikan daging merah, ayam dan sup ayam, daging berlemak, telur, kerang, kepiting, udang. Ini sudut pandang yang berbeda. Ya, kalau saya tetap masih pegang yang dibahas oleh Ibnu Qayyim. Ya, nah, daging merah, tapi kalau sapinya sapi dewasa tetap dingin. Ya, sapi dewasa sifatnya apa tadi? Dingin. Kalau anak sapi panas. Kalau sapi dewasa jadi dendeng, panas. Kalau sapi dewasa jadi rendang, panas. Karena sudah dicampur santan, garam, dimasak berjam-jam. Nah, makanya orang yang suka rendang akan muncul sifat penyakit sesuai karakter rendang. Nah, kemudian ya, cuka, madu, ginseng, teh bergula, kopi bergula, anggur hitam, minuman keras dan beralkohol, ini sifatnya panas. Kemudian makanan yang bersifat dingin. Makanan yang sifat dingin merupakan makanan beraroma manis basah. Ya, manis basah. Seperti apa tadi? Semangka. Kemudian apa? Asin, hambar, basah, dingin dan lembut, asam yang berair dan asam buah. Kemudian makanan asam, mentah dan salad itu termasuk dingin. Makanya Anda bikin salad sama daging kambing itu cocok. Ya. Kemudian wortel seledri, kalau Ibnu Qayyim seledri dijadikan panas. Kalau pembahasan orang klasik seledri masuk panas. Ya. Kemudian seledri, kentang, produk kedelai, mentimun ini masuk dingin, sayuran, salada air, talas, rumput laut, lobak putih, ya, lobak putih juga termasuk dingin, labu, umbi-umbian, sawi, asparagus, rebung juga dingin. Ya. Kemudian buah, apel, air kelapa, semangka, melon, pir, alpukat juga termasuk dingin dalam klasifikasi dia. Kemudian daging bebek ini masuk dingin. Kalau menurut kita daging bebek termasuk panas. Setelah makan daging bebek panas apa enggak badan? Panas, apalagi bebek jantan, belangsong. Ya. Kalau ayam termasuk panas apa dingin? Panas. Kalau ayam jago panasnya lebih. Makanya badan lebih panas. Nah, kita lihat juga dari efek. Kemudian beberapa jus dari buah dan sayur bersifat dingin. Semua sayur dingin. Kalau dari teori ini semua sayur dingin. Kalau kita lihat sayur yang gelapnya gelap, sangat gelap, dia panas. Seperti apa? Seperti daun singkong, terong, bayam, kangkung. Makanya nggak boleh untuk orang yang kena batu ginjal. Kenapa? Orang batu ginjal kena sayur gelap, kalsium oksalatnya tambah tinggi, akan tambah kena batu. Nah, rumusnya, intinya, makanan yang rasanya kepada asam, rasa asam berair, asin dan pahit dikategorikan sifat dingin. Apa tadi? Berair, asam, asin, pahit. Berair, asam, asin, pahit. Ya. Kemudian yang sebaliknya, semua makanan ini dikelompokkan karena apa? Pedas, manis, nggak basah dikategorikan kurma. Kurma berarti masuk apa? Karena dia ada manisnya. Cabai masuk, jahe termasuk taib. Udah kayak gitu aja, simple. Kalau melon masuk dingin, udah gampang. Nah, ya itu ya, konsepnya seperti itu. Sekarang kalau mau tanya jawab, nanti tanya jawabnya dikit aja ya. Saya ingin jelasin aplikasinya aja. Biar kalau ada pertemuan berikutnya Anda nggak tanya, terus aplikasinya kayak apa? Nah, atau mau aplikasi mau dibikin kajian sendiri? Cukup sampai di sini, tanya jawab aja. Hah? Kalau aplikasi, saya jelaskan aplikasinya kayak apa, ya. Anda bisa langsung praktekkan. Kalau nggak usah aplikasi ya sudah sampai di sini saja. Kita tanya jawab aja. Soalnya jam 11 saya harus sudah gas keluar nih, ada acara lain. Aplikasi nanti aja. Taib, kita lanjutkan tanya jawab. Silahkan. Ya, mari Bu. Ya, mari.
Nah, silahkan Bu. Labu kuning ya, labu kuning dingin. Ibu dikukus, tetap dingin, tetap dingin. Tapi kalau labu kuning dibikin manisan labu kuning, baru panas. Dibikin kolak, ada santannya. Wah, kasih santan, kasih garam, seru banget tuh. Ya. Bisa difahami Bu ya? Iya. Iya. Betul. Ya, seperti contoh rendang tadi, rendang sapi. Sapi aslinya sapi dewasa sifatnya dingin. Ketika dimasak jadi rendang, campur santan, campur garam sampai 1/4 kilo itu, ya. Kemudian dimasak 4 jam, 6 jam. Ya, itu ngeri sekali, bakal jadi panas. Baik, bisa dipahami insyaallah. Ya, mari Bu. Pisang panas lembab. Dari teorinya Ibnu Qayyim. Dia sifatnya panas lembab, ya. Dia ada masam, ada manis. Panas lembab. Kemudian pepaya, kalau sebagian pengobatan Cina, dia melihat warna. Kalau warna kuning berarti condong panas. Pertama dia jauh dari bumi, dia dekat dengan matahari. Tapi kalau kita lihat rasanya, dia tetap dingin. Wallahu a'lam bishawab, ya. Apa? Roti biasa, lihat kalau bahannya tepung, berarti sifatnya panas. Ya, tepung terigu misalnya. Nah, cukup. Nah, ikan goreng sama ikan rebus jangan dicampur. Ikan goreng sama sop ikan jangan dicampur. Kalau teori klasik ya, kalau bilang halal, halal saja. Nah, untuk mendapatkan perfectnya, kalau bikin makan olahan rebus ya rebus saja, olahan goreng goreng saja. Kalau tempe sama ikan gimana? Wallahu a'lam bishawab, akhirnya boleh saja. Nah, tapi paling bagus satu protein hewani atau satu protein nabati, itu paling perfect. Satu jenis saja. Nah, kalau dari sisi boleh, kalau kita dari sisi agama boleh-boleh saja. Cuma kalau pengen sempurna, tempe ya tempe aja, ikan aja. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lainnya? Ya Bu, mari. Kurma untuk diabetes juga, bahkan kurma ini yang manis ternyata juga bisa sebagai obatnya diabetes. Meskipun manis, diteliti oleh seorang ahli pengobat, ya, ahli tibbun nabawi dari Madinah, namanya Syahani, yang direkomendasi oleh beberapa dokter dari Mesir dan dari Arab Saudi. Beliau meneliti, ternyata kurma yang manis ini dengan dosis 100 gram menjadi obat kencing manis. 100 gram itu berapa? Sekitar 6 sampai 7 biji. 3 biji pagi, 3 biji sore. Ya. Bahkan subhanallah sudah diteliti sekian lama, tebu, ya, sari tebu ternyata sangat manjur untuk kencing manis. Walaupun manis, ternyata dia apa? Menggiatkan fungsi pankreas untuk menghasilkan insulin. Tapi apa? Gak boleh berlebih-lebihan. Ya, subhanallah kami juga sudah coba terapkan. Ya, kami sudah coba terapkan. Ada beberapa pasien yang mengalami apa? Gangguan, yaitu kadar gula, ya, kencing manis. Ketika dia kombinasi makan panas dingin diterapkan sama terapi minum air tebu, sari tebu selama 1 bulan sampai 2 bulan, alhamdulillah gula darahnya normal. Nah, yang jelas apa, sari tebunya jangan ditambahi gula, jangan ditambahi es. Nah, pola makan juga pola makan yang baik, kombinasi panas makan yang baik,
Kemudian jangan makan sambil minum, jangan habis makan langsung minum, jangan habis makan langsung tidur, kurangi gula juga. Tentunya apa? Ada pantangannya juga ada pola makan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kenapa? Bebas, mau kurma sukari, kurma apapun bebas. Kurma sukari termasuk kurma, bukan rutop, kurma kering. Rutop itu yang kayak sawo, masih banyak kayak sawo. Jadi tahapan kurma itu ada 6. Pertama tolak itu mayangnya. Kemudian balah itu kurma kecil yang kecil hijau. Kemudian khulal itu kurma yang hijau sudah agak besar. Kemudian busur itu kurma yang warna kuning atau kadang merah marun. Kemudian rutop ini baru dari kurma busur setengah matang jadi kurma, antara kurma setengah matang sama kurma kering, masih benyek. Rasanya juga kayak sawu, ya. Setelah itu baru tamer, ya. Rutop baru tamer baru kurma kering. Nah. Kenapa? Bukan berapa hari sekali, cukup sehari sekali, it's okay, sehari sekali aja. Sehari sekali ketika siang 1 gelas, ya sekitar 200 ml, ya. Terus pola makan diperbaiki. Kenapa? Lihat fungsinya. Kalau Anda gunakan untuk sahur paling bagus kurma kering, bukan rutop, karena kalorinya lebih tinggi. Kalau Anda makan pagi untuk stamina, untuk kerja, ya, kurma kering paling bagus, kalorinya tinggi. Kalau Anda buka puasa, ya, kurma rutop, itu pilihannya. Nah, sebagaimana dilakukan Nabi. Nah, cukup insyaallah. Cukup? Ada pertanyaan? Saya mau tanya ini. Ya, ganti saya yang tanya. Sebutkan beberapa ayat yang jadi landasan para ulama klasik dari konsep panas dingin. Mari Bu. Surat Yasin 36. Terus Al-A'raf. Apa? Ya, terus apa lagi? Al-Ahqaf ayat 25. Terus apa lagi? Udah, cukup dah mewakili. Sebutkan dari hadits Nabi. Sebutkan dari hadits Nabi. Sudah terjemahnya aja nggak apa? Hadits Nabi apa tadi? Kenapa? Iya, bisa. Apa lagi? Tambah lagi. Umatku yang buruk tadi apa? Yang terlalu banyak memfarasi makanan. Apa lagi? Apa lagi? Bukan hadis, ucapan Ibnu Qayyim. Apa lagi? Nabi tadi makan semangka dengan, udah itu aja. Iya. Nah, kemudian sebutkan 3 judul dari para ulama di masa silam. Apa? Judul yang dibikin ulama dalam sahih mereka. Kenapa? Bab mengkombinasi 2 warna dalam makanan. Apalagi? Kalau Imam Bukhari bikin judul apa? Bab mengkombinasi makanan dengan 2 warna sekaligus. Kemudian Muhammad bin Muflih, ulama tahun 700 Hijriah, buat judul apa? Bab mengkombinasi, bab mengobati penyakit dan menjaga kesehatan dengan menjadikan apa? Berpasang-pasangan dari makanan atau ketika mengobati penyakit. Itu ya. Sengaja saya tadi agak nge-rap dikit. Kenapa? Karena materi padat pengen dikompres. Ya. Wah, kalau mau request kajian berikutnya nanti langsung aplikasinya. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga Allah sembuhkan orang sakit di antara kita.
Semoga Allah berikan petunjuk kepada para pemimpin kita dengan sebaik-baik petunjuk. Semoga Allah hentikan orang-orang yang punya makar di negeri ini. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang aman di negeri kita sendiri, dan semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.